Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita kembali bertemu di ibadah harian keluarga Sabtu 23 Mei 2026. Untuk memulai ibadah kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nas renungan untuk kita hari ini didasarkan pada kitab 2 Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebahagiaan seorang hamba Tuhan adalah ketika orang-orang yang dia layani hidup berpaut dengan Allah dan berjalan di dalam kebenaran. Itulah sebabnya Yohanes bersuka cita ketika melihat sebahagian daripada jemaat Tuhan hidup di dalam kebenaran. Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa sebagian dari jemaat itu tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Sangat mungkin mereka terpengaruh oleh ajaran sesat dan atau telah meninggalkan jemaat. Keadaan ini sangat memprihatinkan, namun Yohanes tetap bersuka cita karena masih ada yang setia. Saudaraku, ajaran sesat yang ditentang oleh Yohanes adalah dekotisme, yang dimana menurut ajaran ini, Kristus tidak sungguh-sungguh datang sebagai manusia dalam daging. Ia tidak memiliki fisik, jadi ia hanya seakan-akan mati. Oleh karena itu, Kristus bukan juru selamat yang mati bagi orang berdosa. Terhadap ajaran yang menyangkal Kristus inilah Yohanes memperingatkan jemaat agar waspada dan tetap tinggal di dalam ajaran Kristus. Tinggal di dalam ajaran Kristus berarti tinggal di dalam Kristus itu sendiri, atau juga dapat berarti bertekun di dalam ajaran tentang Kristus yang diwariskan oleh para rasul yang telah didengar dan dilihat sejak semula. Bapak Ibu, tinggal dan menetap di dalam ajaran Kristus berarti hidup menurut pengajarannya, bukan sekadar percaya secara lisan tetapi mempraktikkan kebenarannya dalam gaya hidup. Sangat penting menjaga ajaran tentang Kristus dari penyimpangan yang bisa membentuk pola iman yang keliru. Karena itu, Yohanes mengajak untuk bersama-sama menolak ajaran yang menyimpang dengan memperkuat hubungan dengan Kristus melalui kebenaran dan berpegang kepada ajarannya. Sebab barang siapa yang berpegang pada ajaran Kristus memiliki hubungan yang nyata dengan Bapa dan Anak. Karena itulah saudaraku, ayat ini menekankan bahwa relasi dengan Allah terikat pada otoritas Kristus dan ajarannya. Iman yang benar adalah iman yang menghasilkan ketaatan pada firman-Nya. Otoritas Kristus dan ajarannya sebagai ukuran kebenaran. Tidak ada Kristus tanpa ajarannya dan keduanya saling terkait satu sama lain. Karena itu mari mengevaluasi ajaran yang kita anut. Apakah ajaran yang Anda yakini sesuai dengan inti Kristus dan ajarannya yang berakar pada Alkitab? Jika ya, maka mari integrasikanlah kebenaran Kristus ke dalam praktik hidupmu. Kasih, kebenaran, pengampunan, kerendahan hati sebagai cerminan kehidupanmu yang tinggal di dalam ajaran Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini kami beroleh sukacita karena Engkau memberikan nafas kehidupan dan waktu kepada kami untuk kembali bangkit dari tidur kami dan kesempatan untuk menjalani hari ini. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah setiap yang kami kerjakan hari ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada dan apapun yang akan mereka kerjakan hari ini. Biarlah mereka tetap bersandar dan mengandalkan Engkau, mengandalkan pengajaran Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Engkau yang senantiasa yang menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami.
Terpuji dan termulialah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.